Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel. Yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi yang banyak juga ditanyakan oleh orang-orang, di mana orang mengenal namanya sujud sahwi, tapi banyak juga yang tidak tahu bacaannya sujud sahwi seperti apa, terus tata caranya sujud sahwi seperti apa, dan dilakukannya pada saat apa. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini sekedar sharing lah ya, sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadi gambaran buat sobat-sobat tentang sujud sahwi, ya. Nambah ilmu lah sedikit-sedikit ya dari kita sharing, mudah-mudahan menjadi barokah buat kita semua, karena ini juga penting. Karena kita juga dalam sholat itu terpakai setiap hari, terkadang banyak hal-hal yang membuat kita lupa, atau misalnya kelebihan, kekurangan rakaat, atau kadang-kadang acak-acakan dari segi bacaan dan lain-lainnya. Nah, itu perlu juga sujud sahwi. Makanya sujud sahwi ini jangan dianggap enteng, perlu kita pelajari supaya kita kalau seandainya ada lupa atau ada hal-hal yang membuat kita keliru di dalam sholat, was-was, ragu-ragu, nah bisa diselesaikan dengan cara sujud sahwi. Baik, kita mulai pembahasan sujud sahwi. Pada dasarnya yaitu sujud penebus lupa, gitu kan? Nah, sujud penebus lupa. Lupa dari apa? Lupa baik gerakan atau lupa dari segi bacaan. Kan namanya manusia mungkin sedang dalam kondisi pikiran yang tidak tenang, pikiran yang banyak urusan. Jadi dikala kita sholat, kita kadang-kadang lupa gerakan, lupa bacaan, bahkan yang paling fatal acak-acakan, gitu kan? Lupa acak-acakan, yang sujud harusnya 2 kali malah 1 kali, gitu kan? Ruku terus itidal, yang harusnya langsung sujud malah ruku lagi, itidal lagi, 2 kali ruku, 2 kali itidal. Banyak hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari, tahu-tahu ingat pas sudah selesai sholat. Nah, gitu kan. Nah, dari masalah lupa ini di dalam sholat itu biasanya kecenderungan lupa, 1, kelebihan rakaat, yang kedua kekurangan rakaat, yang ketiga ragu-ragu. Nah, gitu kan. Kelebihan rakaat, nah, misalnya kita sudah sholat 4 rakaat, di sujud terakhir, ini contoh ya, di sujud terakhir yang harusnya langsung tahiyat, ini malah berdiri lagi, gitu kan, berdiri lagi untuk sholat lagi, berarti kan jadi 5 rakaat, itu kelebihan namanya. Atau misalnya kekurangan rakaat, dikala kita sudah 3 rakaat sujud, yang harusnya berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat yang keempat, setelah sujud malah tahiyat, berarti kan baru 3, gitu kan, misalnya. Nah, itu berarti kekurangan 1 rakaat. Nah, kemudian yang ketiga adalah ragu-ragu. Dikala kita sedang menjalankan sholat, ragu-ragu, ini kita misalnya sholat duhur 4 rakaat, pas 2 rakaat, 3 rakaat ini ragu-ragu, ini 2 rakaat apa 3 rakaat, gitu kan. Nah, itu sering terjadi kan, gitu. Makanya sering dikupas oleh para ulama, sering diulang-ulang ceritanya tentang sujud sahwi supaya apa? Mengingatkan, gitu kan, gitu. Kadang-kadang dikala kita sudah 2 rakaat, sudah 3 rakaat, berpikir apa ini 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, pesan kalau seandainya terjadi ragu-ragu, misalnya kita antara 2 atau 3, itu ambil yang terkecil. Nah, misalnya gini, kita mau sholat duhur, dikala kita sudah mencapai 2 rakaat atau 3 rakaat, kita ragu-ragu, ini kita sudah 2 rakaat apa 3 rakaat. Nah, kita kalau ragu-ragu tersebut, kita anggap bahwa sholat tersebut baru 2 rakaat, berarti kurang 2 rakaat lagi. Nah, gitu ya, supaya apa? Memang aturannya seperti itu, gitu kan. Nah, jadi memang ambil yang terkecil kalau kita ragu-ragu, kecuali kalau yang seperti kelebihan rakaat sudah jelas, gitu kan, atau kekurangan rakaat sudah jelas. Nah, ini yang ragu-ragu ini yang kadang-kadang kita bingung, gitu kan. Nah, ambil yang terkecil kalau seandainya kita ragu-ragu 2 rakaat apa 3 rakaat, atau misalnya 3 rakaat apa 4 rakaat, ambil 3-nya berarti gitu. Jadi ambil yang terkecil.
Kemudian juga misalnya di dalam bacaan, ya, lupa dalam bacaan tuh misalnya begini. Di rokaat ketiga kan kita harusnya membaca surat Al-Fatihah saja tanpa membaca surat. Nah, yang membaca surat itu kan rokaat 1, misalnya surat duhur ya, rokaat 1, rokaat 2 membaca surat kan, surat Al-Fatihah sama surat apa saja. Kemudian rokaat kedua membaca surat Al-Fatihah sama surat apa saja. Nah, di rokaat ketiga kita malah baca surat lagi, misalnya setelah surat Al-Fatihah malah baca surat lagi gitu kan, yang seharusnya cuma Fatihah saja. Nah, itu bisa dibilang salah atau lupa bacaan gitu kan. Jadi ada dua lupa, yaitu lupa gerakan atau lupa bacaan. Itu salah satu contoh saja ya. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya, yaitu sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam atau sesudah salam, dan kemudian bacaannya seperti apa. Nah, baik, sujud sahwi ada dua pendapat, yaitu dilakukan sebelum salam dan juga ada yang berpendapat dilakukan setelah salam. Kedua-duanya punya dasar, kedua-duanya juga banyak ulama yang menggunakan, dan posisi dalil hadisnya kuat. Nah, intinya bagi kita yang awam, gak usah mengejar dalil hadis. Kalau bagi kita yang awam malah jadi nambah mumet gitu ya, kita manut ulama saja. Manut ulama, di ulama tersebut juga mengajarkan kedua-duanya diperbolehkan. Ya, gitu kan. Jadi sebelum salam boleh, sesudah salam boleh. Kalaupun misalnya ada orang yang berbeda pendapat, tolong saling menghargai, karena masing-masing itu punya pendapat, gitu kan. Ulama itu yang di atas-atas itu ya punya pendapat masing-masing, terkadang mereka juga berbeda pendapat. Tapi walaupun berbeda pendapat, mereka saling menghargai. Nah, termasuk kita sebagai pengekor gitulah, pengekor ulama. Kita juga kalau seandainya ada yang berbeda, jangan dijudge, jangan langsung dihujat, dipitnah, atau misalnya diacak-acak bahwa itu adalah dalil begitu begini. Jangan, kita saling menghormati, menghargai. Ya, kita juga berpedoman kepada ulama tentang sujud sahwi ini. Ada dua pendapat, bisa dilakukan sebelum salam, ada juga sesudah salam. Kedua-duanya boleh. Jadi bagi kita sebagai orang yang awam, silahkan mau dilakukan sebelum sebelum salam atau sesudah salam, silahkan. Nah, kemudian selanjutnya bacaannya sujud sahwi itu pendek, bisa dihafalkan. Baik, saya sebutkan supaya supaya jelas. Saya pelan-pelan aja ya, supaya misalnya ibu-ibu tidak susah nanti mendengarkannya ya. Nah, ini bacaannya: subhana malla yanamu wala yashu. Nah, itu ya, pendek lah. Subhana malla yanamu wala yashu. Paham ya? Ibu-ibu terutamanya kadang-kadang jangan cepet-cepet karena diikuti oleh ibu-ibu, kebanyakan kan gitu. Nah, jadi sekali lagi pelan ya. Subhana malla yanamu wala yashu. Nah, segitu bacaannya. Nah, itu dilakukan sujudnya kalau misalnya sebelum salam, itu berarti kalau kita sudah sujud terus tahiyat, baca bacaan tahiyat. Nah, sebelum salam kita sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Itu sujud sahwi 2 kali. Itu yang pertama baca dulu yang tadi subhana malla yanamu wala yashu sekali, terus duduk lagi, kemudian sujud lagi, baca lagi yang tadi, terus duduk lagi, terus salam. Nah, itu ya kalau sebelum salam. Kalau sesudah salam berarti setelah tahiyat salam dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu sujud 1 kali, baca doa sujudnya, sujud sahwi, kemudian duduk lagi. Nah, setelah duduk lagi sujud lagi, baca doanya sujud sahwi, terus duduk lagi. Sudah selesai. Nah, itu bagi yang setelah salam, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Mungkin sebagai gambaran sharing saja, dan sujud sahwi ini penting buat kita dipelajari. Satu kata atau satu kalimat tentang sujud sahwi ini, tapi
ini bisa digunakan sering oleh kita karena sering lupa, gitu kan. Makanya silahkan dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat video ini, siapa tahu bisa menginspirasi, memotivasi dan mengedukasi kita semua, termasuk saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, komen dan subscribe, dan diklik tombol lonceng subscribe-nya, dan juga di share videonya, siapa tahu bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.